Hadirin yang berbahagia, selanjutnya segera akan kami hadirkan keynote speaker 1 Seminar Nasional Standarisasi 2010 ini, Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Dr. Andes Haji Suharna Surapranata MT. Akan tetapi tanpa mengurangi rasa hormat, Menristek berhalangan hadir di tengah kita pada siang hari ini karena ada tugas negara yang tentu saja tidak bisa ditinggalkan. Untuk itu, demi mendukung kegiatan ini, beliau menyempatkan memberikan dukungannya melalui video berikut. Dan hadirin yang berbahagia, mari kita simak bersama video sambutan Menteri Negara Riset dan Teknologi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, peserta seminar dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih diberi anugerah dan berkah yang luar biasa sehingga bisa saling bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat dan kurang suatu apa. Seperti yang telah kita maklumi, hari ini kita melaksanakan Seminar Nasional Standarisasi dalam rangka Bulan Mutu Nasional dan Hari Standar Dunia tahun 2010 yang dikoordinasikan oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN. Tujuan utama seminar ini adalah untuk membangun komitmen bersama para pemangku kepentingan di bidang standarisasi, baik pihak pemerintah, industri dan dunia usaha, pakar dan profesional, serta kalangan konsumen untuk meningkatkan penerapan Standar Nasional Indonesia atau SNI melalui program Gerakan Nasional Penerapan SNI atau Genap SNI. Genap SNI adalah gerakan yang sangat penting dan strategis dalam mendukung peningkatan daya saing bangsa. Hadirin yang berbahagia, apabila kita bicara mengenai standar, sebagai sarana untuk meningkatkan daya saing bangsa, maka kita tidak boleh melupakan dua elemen lain yang saling terkait, yaitu riset dan inovasi. Sebagai menteri yang bertanggung jawab di bidang riset dan inovasi yang sekaligus juga diberi amanah oleh pemerintah untuk mengkoordinasikan Badan Standarisasi Nasional atau BSN dalam melaksanakan kegiatan standarisasi di Indonesia, maka saya sangat menyadari bahwa ketiga elemen tersebut bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Ketiga elemen tersebut saling terkait, mendukung, dan menguatkan. Karenanya harus dipandang secara integratif dan dibangun secara bersama-sama agar memunculkan efek sinergi. Pengalaman negara-negara maju dalam pengembangan dan penguasaan iptek memperlihatkan fenomena integrasi ketiga elemen tersebut di atas. Berbagai studi menegaskan bahwa integrasi ketiga elemen tersebut membentuk resultan bagi kemampuan menumbuhkan sistem ekonomi dan kemasyarakatan, yang memungkinkan terbentuknya fondasi dan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan kecerdasan dan kreativitas nasional. Negara-negara maju yang perkembangan ekonominya berakar pada kemampuan riset dan inovasi tidak hanya memiliki kekuatan daya saing di kancah perdagangan internasional, namun juga mampu meningkatkan taraf hidup rakyat mereka. Dari pengalaman di atas, maka sangat nyata bahwa dalam proses penyusunan dan pengembangan standar perlu memperhatikan pengembangan riset dan inovasi. Dan sebaliknya, dalam mengembangkan riset dan inovasi perlu memperhatikan pemenuhannya terhadap standar. Hadirin yang saya hormati, riset adalah aktivitas rasional eksperimen manusia untuk mengungkapkan fenomena baru yang bermuara pada invensi atau penemuan ilmiah, teknologi dan difusi dalam masyarakat atau ekonomi. Memang harus diakui bahwa masalah utama dalam pembangunan riset iptek kita adalah masih belum selarasnya antara sisi penyedia dengan sisi pengguna iptek. Kegiatan Litbang iptek yang ada masih belum sepenuhnya mengarah kepada kebutuhan real di masyarakat dan industri.
termasuk kebutuhan untuk menyusun dan mengembangkan standar. Oleh karena itu, Kementerian Riset dan Teknologi mengembangkan pendekatan demand driven yang mengorientasikan pembangunan sisi penyedia iptek pada kebutuhan sisi pengguna iptek. Ketika menghasilkan nilai tambah atau added value secara ekonomi, sosial, maupun hankam, hasil daripada proses value creation inilah yang kita sebut sebagai inovasi. Dengan demikian, iptek akan bermanfaat dalam praksis kehidupan ketika ia telah tumbuh menjadi inovasi. Hasil-hasil riset iptek hanya akan disebut inovasi kalau ia didesiminasikan dalam masyarakat atau ekonomi. Sesuatu yang tidak dimanfaatkan atau digunakan tidak disebut inovasi. Inovasi adalah elemen yang penting untuk meningkatkan daya saing bangsa. Bapak Presiden Republik Indonesia mengamanatkan bahwa kita memerlukan inovasi untuk memerangi kebodohan, mengentaskan kemiskinan, memacu pertumbuhan dan produktivitas, dan untuk menjadi bangsa yang terhormat, maju dan kompetitif. Menyadari pentingnya inovasi, maka perlu dibangun suatu sistem inovasi nasional atau SINAS, yaitu suatu pengaturan kelembagaan yang secara sistemik dan berjangka panjang dapat mendorong, mendukung, menyebarluaskan, dan menerapkan inovasi di berbagai sektor kehidupan dan dalam skala nasional. Sejalan dengan amanat tersebut, maka upaya memperkuat sistem inovasi nasional dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan, peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya, pengembangan dan penguatan jejaring, peningkatan kreativitas dan produktivitas iptek, dan peningkatan pendayagunaan iptek. Hadirin yang berbahagia, apabila kita hubungkan antara riset, inovasi dengan standar seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, maka riset dan inovasi adalah fase awal dalam proses penyusunan atau pengembangan standar. Ketika sebuah produk riset iptek menjadi inovasi di tangan pengguna, maka standar menjadi sangat penting artinya. Karena bagi pengguna, standar memberikan jaminan bahwa produk inovasi tersebut sesuai dengan tuntutan sisi kinerja, keamanan maupun proses produksi. Standar adalah instrumen untuk membedakan produk inovasi yang baik dan tidak. Standar memegang peranan penting baik dalam tahap penelitian, pengembangan, maupun proses pengenalan produk inovasi di pasar. Dengan kata lain, standar menjadi syarat atau faktor penentu sebagai suatu produk baru untuk dapat bertahan di pasar. Produk inovasi dikatakan sukses ketika banyak pihak memanfaatkan produk inovasi tersebut. Sebaliknya, jika suatu produk inovasi tidak memenuhi standar, maka konsumen tidak akan memilih produk tersebut dan produk inovasi tersebut akan tersingkir dari masyarakat. Oleh karena itu, bagi produsen, standar adalah batas minimal atau persyaratan kualitas terendah dari produk inovasi yang sedang dikembangkan. Dalam praktek akan selalu ada mereka-mereka yang ingin berinovasi melalui standar atau batas minimal ini sesuai dengan sebagaimana strategi diferensiasi keunggulan untuk mengalahkan para pesaing. Kondisi ini tentu semakin mendorong tumbuhnya iklim inovasi. Memang ada yang berpendapat bahwa standarisasi akan menghambat proses inovasi karena dianggap akan membatasi jumlah keanekaragaman kreativitas. Standar dianggap sebagai proses penyeragaman yang bertentangan dengan kebebasan kreasi ide. Pendapat ini sah-sah saja, namun saya cenderung berpendapat bahwa kreativitas dan ide kreatif harus tetap diuji dan berbuah proses yang akan mendorong tumbuh kembang dan menjaga kualitas produk inovasi. Hadirin yang berbahagia, dalam mengakhiri pidato ini saya ingin kembali mengajak seluruh pemangku kepentingan di bidang standarisasi. Pertama, untuk menyadari pentingnya 3 elemen yang saling terkait yaitu riset, inovasi, dan standar dalam memberikan kontribusi bagi peningkatan daya saing bangsa. Kementerian Riset dan Teknologi sebagai institusi negara yang diberi tanggung jawab untuk mengkoordinasikan ketiga hal tersebut akan terus berupaya secara integratif mendorong dan memobilisasi segenap sumber daya yang ada
agar riset menghasilkan produk inovasi yang berkualitas dengan mempertimbangkan pemenuhan terhadap standar. Bila hal ini terwujud, maka pembangunan IPTEK akan memberikan dampak yang signifikan bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional. Kedua, untuk terus-menerus berusaha meningkatkan penerapan Standar Nasional Indonesia atau SNI melalui program Gerakan Nasional Penerapan SNI atau Genap SNI dalam mendukung peningkatan daya saing bangsa. Akhirnya atas perhatian hadirin sekalian saya sampaikan penghargaan dan terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hadirin yang berbahagia, itulah tadi dukungan dari Menristek terhadap kegiatan kita pada siang hari ini. Meski jasad tak mampu bersua namun hati menyapa jua.